Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan bikin pepes tongkol atau pelas tongkol Jawa Timur yang rasanya enak banget, sedepol, bisa ngabisin nasi sebakul. Bahan-bahannya ini ada 18 potong ikan tongkol, ini ukuran kecil-kecil, ini tadi belinya seharga 15.000. Daun pisang dan tusuk gigi secukupnya untuk membungkus. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 5 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 4 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 sendok teh asam jawa, 5 biji cabai rawit, 100 gram cabai merah keriting, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita ulek dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, cabai rawit, asem dalam cobek. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita ulek bumbunya sampai halus. Ini saya ulek bumbunya supaya nggak berair dan berminyak, karena pelas tongkol Jawa Timur bumbunya itu nggak ditumis-tumis. Kalau bumbunya sudah halus, kita icip-icip sedikit biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita serok bumbunya. Lalu kita masukkan ikan tongkolnya. Kemudian kita campur ikan tongkol dan bumbunya. Kita oles-oleskan ke seluruh ikan tongkolnya sampai merata. Untuk pelas tongkol Jawa Timur ini emang nggak ditambahin air bumbunya atau ditambahin rempah-rempah aromatik lainnya. Cukup seperti ini aja bumbunya. Kalau sudah tercampur rata, siap kita bungkus. Lalu kita bungkus ikan tongkol yang sudah dibumbuin. Kita ambil 1 lembar daun pisang, kita rangkap sama yang kecil. Lalu kita ambil ikan tongkolnya, kita kasih 4 iris karena ini irisannya kecil-kecil. Untuk pelas tongkol Jawa Timur ini bumbunya emang harus melimpah supaya rasanya itu enak, bumbunya leko. Lalu kita gulung seperti menggulung lontong, ujungnya kita tekuk, lalu kita semat dengan lidi atau tusuk gigi, ujung satunya juga sama, kita tekuk, kita lipat, kita semat dengan tusuk gigi. Kita lakukan sampai semuanya habis. Nah, ini ikan tongkolnya sudah tak bungkus semua, siap kita kukus. Kemudian kita kukus pelas tongkolnya. Ini saya sudah menyiapkan panci kukusannya. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan pepes tongkolnya. Kita tutup pancinya. Kita kukus kurang lebih 30 menit sampai pepes tongkolnya matang. Setelah pepes tongkolnya dikukus selama 30 menit, pepes tongkolnya sudah matang. Kita buka tutup pancinya, kita matikan kompornya, lalu kita angkat pepes tongkolnya. Biar pepes tongkolnya itu tambah sedap, gurih, wangi, tambah keset, kita bakar sebentar pepes tongkolnya di atas kompor. Kita bakar sampai ada gosong-gosongnya daunnya. Kita balik-balik pepes tongkolnya biar bakarannya ini merata. Lalu daunnya gosongnya sudah merata, kita angkat. Setelah pepes tongkolnya dibakar, kita buka pepes tongkolnya. Ini baunya wangi banget dan hasilnya seperti ini. Pepes tongkol atau pelas tongkol Jawa Timur siap disajikan. Nah, ini dia pepes ikan tongkol atau pelas tongkol khas Jawa Timur sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, pedes, gurih, asem, manis. Kata orang Jawa ini bumbune podo moro, jadi rasanya itu benar-benar sedep pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.
Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak pecah ikan mujair sambal santan yang rasanya enak banget, pedas, bikin boros nasi. Bahan-bahannya 500 gram ikan mujair yang sudah tak bersihkan dan tak cuci bersih. Tak kasih air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Untuk marinasi ikannya, saya pakai bumbu marinasi instan setengah bungkus, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 200 ml air. Bahan untuk pelengkapnya, ini semua sudah tak cuci bersih. 1 ikat daun kemangi yang sudah tak petik-petik, 3 lembar gubis 1 kol yang sudah tak rajang kecil-kecil. Bahan untuk sambelnya, 1 sendok teh terasi mateng, 5 butir bawang merah, 2 ruas kencur, 5 biji cabai rawit, ini cabai rawitnya besar-besar, 5 biji cabai merah. Untuk ukuran pedesnya ini sesuai selera. Garam, gula, dan penyedap secukupnya. Pertama kita marinasi dulu ikan mujairnya. Kita masukkan bumbu marinasinya, kita ratakan. Lalu kita baluri ikannya dengan bumbu marinasinya sampai merata. Sisi baliknya juga sama. Kita lumuri dengan bumbunya sampai merata. Dan ini kita diamkan selama 5 menit supaya bumbu marinasinya meresap. Setelah ikan mujairnya dimarinasi selama 5 menit, siap kita goreng. Selanjutnya kita goreng ikan yang sudah dimarinasi. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ikan mujairnya. Kita goreng sampai matang dan kering. Kalau ikan mujairnya sudah matang dan kering, kita angkat, tiriskan. Kemudian kita goreng bahan untuk sambelnya. Dengan minyak yang sama, kita masukkan bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kencur kecuali terasinya. Kita goreng sambil layu. Kalau bahan sambelnya sudah layu, kita angkat, tiriskan. Lalu kita ulek bahan untuk sambal yang sudah digoreng. Kita masukkan semua ke dalam cobek. Kemudian kita masukkan terasi mateng. Lalu kita masukkan garam, gula, dan penyedap. Kita ulek bahan sambelnya sampai halus. Ini sambelnya sudah halus, siap kita masak. Sekarang kita masak sambal dan santannya. Kita masukkan air ke dalam wajan. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan sambal yang sudah diulek. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan santan instannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih. Ini tujuan santan dan sambalnya dimasak itu supaya nggak cepat basi, biar tahan lama. Jadi walaupun nggak langsung dimakan itu nggak basi, jadi aman. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan ikan mujair yang sudah digoreng. Kita balik-balik ikannya. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap. Dan kita masak sambal dan santannya ini benar-benar tanek supaya nggak cepet basi. Pecah ikan mujair sambal santan sudah matang. Kita matikan kompornya, kita angkat. Kemudian kita tuangkan sambal santannya ke seluruh ikannya. Kita siramkan. Lalu kita kasih pelengkapnya, gubis, daun kemangi. Pecah ikan mujair sambal santan siap disajikan. Nah, ini dia pecah ikan mujair sambal santan sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini bisa ngabisin nasi sebakul karena rasanya yang super enak banget. Masaknya gampang, rasanya juara pol, dan monggo
resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak mangut ikan asap yang rasanya enak banget, pedas, gurih, bikin ketagihan. Bahan-bahannya 5 potong ikan asap yang sudah tak cuci bersih, 1 papan tempe yang sudah tak potong-potong, 800 ml santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 3 ruas kencur, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 5 biji cabai rawit, 5 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh ketumbar. Untuk bumbu tambahannya: 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 3 biji cabai merah yang sudah diiris, 5 biji cabai hijau yang sudah diiris, 5 biji cabai rawit utuh, 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng tempenya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan tempenya. Kita goreng sampai matang supaya tempenya enggak langu. Kalau tempenya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Kemudian kita goreng ikan asapnya. Kita goreng ikan asapnya sampai matang supaya ikan asapnya lebih kokoh dan lebih kesat. Kalau ikan asapnya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih. Kita masukkan tempe yang sudah digoreng, ikan asap yang sudah digoreng. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih lagi. Lalu kita masukkan cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, tomat. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Mangut ikan asap sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia mangut ikan asap sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya bener-bener mantul pol. Buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Masake gampang, rasanya enak pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak sambal tongkol suwir pedas yang rasanya enak banget, sedap, pedasnya bikin nagih. Bahan-bahannya 7 potong pindang ikan tongkol yang sudah dicuci bersih. Bumbu yang akan dihaluskan cuman cabai rawit dan cabai merah, 50 gram cabai rawit,
150 gram cabai merah. Bumbu lainnya 5 siung bawang putih yang sudah diiris tipis, 50 gram bawang merah yang sudah diiris tipis, 3 lembar daun jeruk, 2 buah tomat yang sudah diiris tipis, garam, gula, dan penyedap secukupnya. Pertama kita goreng dulu pindang ikan tongkolnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan pindang ikan tongkolnya. Kita goreng sampai matang. Kalau pindang ikan tongkolnya sudah matang, kita angkat dan kita biarkan agak dingin dulu, baru kita suwir-suwir. Kemudian kita suwir-suwir pindang ikan tongkol yang sudah digoreng dengan menggunakan 2 garpu seperti ini. Kita suwir-suwir kasar. Ini pindang ikan tongkolnya sudah disuwir semua, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita blender cabenya. Kita masukkan cabai merah, cabai rawit ke dalam blender. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kasar. Ini cabenya sudah di blender kasar, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini masih minyak yang sama bekas goreng ikan tongkolnya. Kita pakai lagi untuk goreng bumbunya. Kita masukkan bawang putihnya dulu. Kita tumis bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang putihnya sudah harum, kita masukkan bawang merahnya. Kita tumis bawang merahnya sampai setengah kering. Lalu kita masukkan tomatnya. Kita tumis tomatnya sampai lembek dan lunak. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan daun jeruk. Kita tumis sambelnya sampai matang dan tanek. Kalau sambelnya sudah matang dan tanek, kita masukkan garam, gula, dan penyedap. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan pindang ikan tongkol yang sudah disuwir-suwir. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sambal ikan tongkolnya ini benar-benar tanek supaya tahan lama, awet, nggak cepet basi. Sambal ikan tongkol suwir pedas sudah matang. Kita matikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini dia sambal ikan tongkol suwir pedas sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedep, gurih, pedas, pokoknya bener-bener mantul pol. Buat makan nasi putih sing anget iku enak luar biasa, sampai nambah bolak-balik. Masaknya gampang, rasanya enak pol, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.